Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengawarkan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 MTS semester ganjil. Pada bab yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan, baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, hingga Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Sejak abad ke-7, sebagian besar penduduk Cina telah memeluk Islam, serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya memiliki corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kondisi kepercayaan di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitayan. Adapun agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitayan adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Sedangkan para Orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia menjadi dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Kerajaan Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa ini. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Kondisi suku bangsa di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kedua, masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, jalur perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menggantungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Yang kedua adalah jalur perkawinan.
Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas, hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung atau daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan muslim. Yang ketiga, jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan secara sederhana. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Yang selanjutnya, jalur seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Yang kelima adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri pada Allah, sehingga memperoleh hubungan secara langsung, secara sadar dengan Allah. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Yang keenam, jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori yang melandasi masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah, yang merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia dan sekarang menjadi negara Iran. Yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Yang keempat adalah teori Cina. Ahli sejarah mendukung teori ini antara lain adalah Profesor Slamet Muljana dan H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia, berdasarkan sumber kronik dan kelenteng Sambokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang selanjutnya adalah corak keislaman di Indonesia. Corak keislaman di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dari seni, budaya, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, bahkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Pada bab kedua, kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia, antara lain yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, di mana penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti, yakni dinasti Meurah Khair dan dinasti Meurah Silu. Dinasti Meurah Khair didirikan oleh raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, yakni Meurah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Kemudian disusul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Syah, Maharaja Ghiyasuddin Syah, Meurah No atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra, dan Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Dinasti yang kedua yaitu dinasti Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Salah adalah raja yang pertama di dinasti ini. Ia adalah keturunan Raja Perlak atau Kerajaan Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Zainal Abidin adalah pemimpin atau raja yang paling terkenal dari Kerajaan Samudra Pasai. Beliau adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq.
Bukti kemakmuran kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tome Pires, seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang dirham. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa yang pertama atau raja pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit dan memiliki nama asli Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, serta Sultan Alauddin Shah. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sunan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kejayaan setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau Dharmawangsa Perkasa Alam Syah. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan, serta pada saat itu kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat. Kemudian Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bargota dan Jepara. Joko Tingkir atau yang bergelar Sultan Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus kerajaan Demak. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat, pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju dengan pesat. Adapun mengenai kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 hingga 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan digantikan putranya yang bernama Mas Dulang. Kemudian Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti. Antara lain, Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi, sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil. Antara lain Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Yang berikutnya Kerajaan Gotalo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung pada saat itu. Beberapa kerajaan di Sulawesi antaranya adalah Gotalo, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Gotalo. Sejak menjadi pusat perdagangan atau jalur laut, Kerajaan Gotalo menjalin hubungan dengan Ternate yang menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate, yakni Ba'abullah, mengajak Raja Goa untuk masuk Islam. Pada masa Datu Ribandang datang ke Kerajaan Gotalo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Gotalo memeluk Islam.
Yang berikutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Yang berikutnya, pada bab 3, kita belajar mengenai peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, pondok pesantren sebagai pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus menghilangkan jati dirinya. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Poin kedua ini menjelaskan bahwasanya pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung secara 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Yang ketiga adalah pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu mencetak para pendakwah atau kita sebut dengan dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan agama Islam adalah dengan mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia hingga saat ini. Yang pertama, Pondok Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo di Jawa Timur, Pesantren Alhamdaniyah, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pondok Tremas, Pondok Pesantren Al-Huda, Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Subul Salam, Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dan Pondok Pesantren Asy'adiyah di Sulawesi Selatan. Kemudian menginjak bab keempat, kita akan membicarakan mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia yang masih hidup di alam dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat kelak. Hal tersebut disebabkan manusia mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai abdillah, imaratul fil ardi, dan khalifatullah. Manusia diharapkan mampu mengembangkan daya pikir, cipta, rasa, dan karsa yang mampu mewujudkan karya dan tatanan nilai dalam bentuk budaya atau peradaban. Hal tersebut pada gilirannya akan bermuara pada sa'adatut darain, yang artinya terwujudnya dua kebahagiaan, yaitu di dunia dan di akhirat, yang sering diimplementasikan dalam doa harian fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama adalah implementasi nilai Islam di masyarakat. Islam berisi aturan dan nilai-nilai peri kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya, yang memiliki akal dan pikiran yang dibawa utusan Allah terpilih, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Ajaran Islam akan membimbing manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan mestinya menjadi pedoman dasar bagi umat manusia dalam mencapai kehidupan yang damai, lagi sejahtera, lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan pada surat yang sama, pada ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Implementasi nilai asal Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, penggunaan kosakata dalam penamaan seseorang, dan hingga memberikan kontribusi pada lembaga formal kenegaraan. Yang selanjutnya adalah kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Kearifan lokal yang ada di Indonesia antara lain, kearifan lokal di Jawa ada kegiatan tahlilan, pengajian, peringatan hari besar Islam, sekaten, gerebek maulud, dan lain sebagainya. Kemudian di daerah Madura ada sholawatan, rokat tasbih, rokat, dan mauluden. Kearifan lokal di Sunda ada upacara tingkeban, ada tembuni, gusuran, cucurak, dan lain sebagainya. Kearifan lokal di Melayu ada petang megang, Bali mau kasai, tahlil jamak atau kenduri ruah, barzanji, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di Bugis, yakni upacara Amateang. Kemudian di Minang ada sholawat dulang, makan bejamba, mandi Bali mau. Dan masih banyak lagi kearifan-kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada pengucapan yang salah, baik itu secara istilah maupun secara bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sesungguhnya kebenaran yang mutlak hanya milik Allah, dan segala kesalahan yang saya sampaikan itu milik saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.